Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pembangunan Daerah. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni Mutia Nur Fadilah dengan NPM D1D020011, Ramandala Suwitra dengan NPM D1D020049, Bella Pertiwi D1D020013, Intan Permatasari D1020045, dan Muti Nanda Inesia D1D020051. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Teori pembangunan daerah. 1. Teori basis ekspor merupakan model yang paling spesifik dari teori pembangunan regional yang ruang tinjaunya lebih berfokus pada kemampuan melakukan transaksi ekspor. 2. Teori neoklasik. Teori ini mendasarkan analisisnya pada komponen pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar. 3. Teori kumulatif kausatif. Teori ini mengatakan adanya suatu keadaan berdasarkan kekuatan relatif dari Sprigg effect dan backwash effect. 4. Teori pusat lingkungan. Menurut Pilletman tahun 1966, teori ini melihat hubungan antara hubungan kota dan desa di sekitarnya. Dan yang kelima, teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus. Perencanaan pembangunan daerah. Nah, perencanaan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tepatnya pada pasal 260 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan yang kedua yaitu rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan SPPN dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang. Penyusunan rencana jangka panjang dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya, baik yang dilakukan oleh lembaga perencanaan, lembaga penyelenggaraan negara, maupun masyarakat. Yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat menjadi RPJM daerah. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM dan mengacu pada RKP. Pembuatan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan. Kesimpulan, pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut sangat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Teori pembangunan daerah ada 5 yaitu
teori basis ekspor, teori neoklasik, teori pusat, dan terakhir teori pusat pertumbuhan atau growth policy theory. Kegiatan perencanaan daerah diatur Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan SPPN adalah sebagai berikut, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, dan terakhir rencana pembangunan tahunan.